renungan malam, Ye shall receive power atau engkau akan menerima kuasa oleh Ellen G. White tanggal 7 Juni tahun 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Pada malam ini, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari Sabat dalam perbaktian kami, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya berkat hari Sabat menjadi bagian kami. Pada malam ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran kami. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam hari ini akan dibacakan oleh Saudari Connie Wentuk. Kepada Saudari Connie, kami persilahkan. Bacaan Renungan Malam 7 Juni dengan judul Kawan Sekerja Allah. Ayat tema pada malam ini diambil dari buku 1 Korintus 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Roh Kudus harus menjadi agen yang hidup untuk meyakinkan tentang dosa. Agen ilahi menyampaikan kepada pembicara manfaat dari pengorbanan yang dilakukan di kayu salib. Dan saat kebenaran dibawa dalam kontak dengan jiwa-jiwa yang hadir, Kristus memenangkan mereka bagi dirinya dan bekerja untuk mengubah sifat mereka. Dia siap untuk membantu kelemahan kita, untuk mengajar, untuk memimpin, untuk mengilhami kita dengan ide-ide yang berasal dari sorga. Betapa sedikit yang dapat dilakukan manusia dalam pekerjaan menyelamatkan jiwa. Namun, betapa banyak yang dapat dilakukan melalui Kristus jika mereka dipenuhi dengan Roh-Nya. Guru manusia tidak dapat membaca hati pendengarnya, tetapi Yesus memberikan kasih karunia yang dibutuhkan setiap jiwa. Dia memahami kemampuan manusia, kelemahannya dan kekuatannya. Tuhan sedang bekerja di hati manusia, dan seorang pendeta dapat menjadi bagi jiwa-jiwa yang mendengarkan perkataannya suatu bau kematian yang mematikan, menjauhkan mereka dari Kristus, atau jika dia mengabdikan diri, berbakti, tidak percaya pada diri sendiri, tetapi memandang kepada Yesus, dia dapat menjadi bau kehidupan yang menghidupkan bagi jiwa-jiwa yang sudah berada di bawah kuasa Roh Kudus yang meyakinkan dan yang di dalam hatinya Tuhan sedang mempersiapkan jalan bagi pesan-pesan yang telah Dia berikan kepada manusia. Dengan demikian, hati orang yang tidak percaya tersentuh dan hati itu menanggapi pesan kebenaran. Kita adalah kawan sekerja Allah, keyakinan yang tertanam dalam hati dan pencerahan pemahaman melalui masuknya firman bekerja dalam harmoni yang sempurna. Kebenaran yang dibawa ke dalam pikiran memiliki kuasa untuk membangkitkan energi jiwa yang terpendam. Roh Allah yang bekerja di dalam hati bekerja sama dengan pekerjaan Allah melalui sarana-sarana manusiawinya. Berulang kali saya telah diperlihatkan bahwa umat Allah di akhir zaman ini tidak dapat merasa aman dengan mengandalkan manusia dan menjadikan manusia sebagai senjata mereka. Sang pembela kebenaran yang perkasa telah membawa mereka keluar dari dunia sebagai batu-batu kasar yang harus dipahat, diratakan, dan dipoles untuk bangunan surgawi. Mereka
harus dipahat oleh para nabi dengan teguran, peringatan, nasihat yang baik, dan anjuran, agar mereka dapat dibentuk menurut pola ilahi. Inilah pekerjaan khusus sang penghibur, untuk mengubah hati dan karakter agar manusia dapat menaati jalan Tuhan. Dikutip dari buku The Home Missionary 1 November 1893. Demikian bacaan renungan malam. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Connie Wentuk. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam saudara dan saudariku dalam Yesus Kristus. Judul renungan malam hari ini adalah Kawan Sekerja Allah. Dalam renungan malam ini berkata bahwa umat Allah diibaratkan seperti batu-batu kasar yang dibawa keluar dari dunia ini dan memerlukan proses memahat, meratakan, serta memoles. Dengan cara apa? Dengan cara ditegur, diperingati, diberi nasihat yang baik, dan dianjurkan atau dihimbau. Inilah pekerjaan khusus Sang Penghibur atau Roh Kudus atau Roh Yesus untuk mengubah hati dan karakter agar umat Allah dapat menaati jalan Tuhan. Roh Yesus ini yang bekerja sama dengan kita umat-umat Allah dan menjadi kawan sekerja Allah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang ditipu oleh setan dan ditawan oleh dunia ini, dan menjadi orang-orang yang tersesat ataupun orang-orang yang berdosa. Bagaimana agar kita menjadi kawan sekerja Allah? Paulus berkata di dalam ayat inti renungan malam ini, 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Dalam pelayanan pekabaran Injil, diperlukan kuasa atau Roh Kudus, sehingga meninggikan dan mengangkat pertumbuhan yang terus-menerus dalam pengetahuan tentang Allah dan kebenaran di pihak orang yang mencari keselamatan jiwa. Roh Nubuat berkata, dalam The Home Ministry, tanggal 1 November tahun 1893, artikel A, paragraf 11. Allah telah memberi kita terang mengenai hal-hal yang sekarang sedang terjadi di sisa-sisa waktu terakhir. Dan dengan pena dan suara kita harus menyatakan kebenaran kepada dunia, bukan dengan cara yang lemah dan tanpa roh, tetapi dapat menunjukkan roh dan kuasa Allah. Lebih lanjut, dikatakan dalam buku yang sama, paragraf 11. Tetapi kehidupan Yesus Kristus dalam jiwa, prinsip kasih yang aktif yang diberikan oleh Roh Kudus, itulah satu-satunya yang akan membuat jiwa berbuah untuk melakukan perbuatan baik. Kasih Kristus adalah kekuatan dan kuasa dari setiap pesan untuk Allah yang pernah keluar dari bibir manusia. Saudara dan saudariku yang kekasih dalam Yesus, kita memiliki pekerjaan serius dan hikmat untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Saudara dan saya membutuhkan urapan surgawi dan kita dapat memperolehnya. Janji Yesus kepada kita dalam Markus 11 ayat 24. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, kata Yesus, akan diberikan kepadamu. Namun sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam nama Yesus. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya sukacitamu menjadi penuh. Oleh sebab itu, marilah kita memohon kepada Allah Bapa, kehadiran Roh Kudus, yaitu Roh Yesus, tinggal di dalam hidup kita. Roh Yesus inilah yang disebut agen ilahi, kuasa ilahi, dan kodrat ataupun alamiah ilahi. Roh Yesus atau Roh Kudus adalah wakil Kristus di dunia yang senantiasa beserta dengan umat-umatnya
untuk menolong, meyakinkan orang-orang berdosa tentang dosanya, bertobat, diampuni, dibenarkan, serta disucikan. Dalam renungan malam ini, Ye shall receive power, halaman 167, paragraf kedua berkata, Roh Kudus harus menjadi agen yang hidup untuk meyakinkan tentang dosa. Agen ilahi menyampaikan kepada pembicara manfaat dari pengorbanan yang dilakukan di kayu salib. Dan saat kebenaran dibawa dalam kontak dengan jiwa-jiwa yang hadir, Kristus memenangkan mereka bagi dirinya dan bekerja untuk mengubah sifat mereka. Dia siap untuk membantu kelemahan kita, untuk mengajar, untuk memimpin, untuk mengilhami kita dengan ide-ide yang berasal dari sorga. Namun mengapa tidak lapar dan haus akan karunia Roh Kudus? Karena itu adalah sarana yang dengannya hati dapat tetap murni. Allah menghendaki agar kuasa ilahi bekerja sama dengan usaha manusia. Sangat penting bagi kita untuk memahami makna janji Roh Kudus sebelum kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya. Bicarakanlah tentang hal itu. Doakan, khotbahkanlah tentang hal itu. Karena Allah lebih bersedia memberikan Roh Kudus daripada orang tua yang memberikan hadiah yang baik kepada anak-anak mereka. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Rasul Paulus adalah seorang yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan banyak jiwa yang datang kepada Yesus dan bertobat. Namun, dia tidak menarik perhatian kepada pekerjaannya sendiri dan tidak meninggikan diri. Paulus menyatakan bahwa dia bersama dengan Apolos, Silas dan rekan-rekannya yang lain adalah kawan sekerja Allah. Ia tidak menuntut akal budi untuk dirinya sendiri, tetapi mengakui bahwa kuasa ilahi saja telah menyanggupkan dia mengemukakan kebenaran dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Lebih lanjut, Roh Nubuat menuliskan dalam Kisah Para Rasul, halaman 303, paragraf pertama. Bersatu dengan Kristus yang terbesar dari segala guru, Paulus telah sanggup menyampaikan pelajaran-pelajaran akal budi ilahi yang memenuhi keperluan-keperluan segala golongan dan yang harus dikenakan pada segala waktu, pada segala tempat, dan di bawah segala keadaan. Kita adalah kawan sekerja Allah, sebagaimana Paulus dan para rasul zaman kekristenan mula-mula. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu malam hari ini. Tolong kami, ya Bapa, agar kami dapat bekerja sama dengan Yesus Kristus melalui Roh-Nya. Mohon karuniakan Roh Yesus dalam hidup kami, sehingga kami menjadi kawan sekerja Allah untuk mengubah hati dan karakter, agar manusia dapat menuruti jalan-Mu. Kasihanilah kami, ya Bapa, orang berdosa ini. Mohon ampuni kami atas dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan, penolong, penghibur, perantara, dan juru selamat kami. Amin.